Pekerjaan plafon. A. Bahan plafon. Bahan-bahan plafon sangat beragam, disesuaikan dengan keinginan dan desain interior yang digunakan. Jenis plafon diantaranya adalah 1. Plafon Eternit, berasal dari asbes yang terbuat dari campuran semen dan kain percah. Keunggulan utama dari plafon jenis ini adalah ketahanannya terhadap air dan api. Harga relatif murah sehingga terjangkau bagi Anda. Tidak memiliki extra boot gate. Ukuran plafon tergolong lebih kecil, yaitu 100 x 50 cm. Perlu berhati-hati saat melakukan pemasangan karena bahan Eternit ringkih terhadap retak dan rapuh. 2. Plafon triplex. Material satu ini memang terkenal multifungsi, bukan hanya sebagai salah satu material yang kerap dipakai sebuah bahan dalam membangun rumah atau furnitur. Ketebalannya beragam mulai dari 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm dengan ukuran 122 cm x 244 cm rangka. 3. Plafon gypsum. Plafon jenis ini diminati karena ketersediaannya yang mudah didapat dan harganya yang variatif. Umumnya banyak ditemukan pada rumah minimalis sederhana atau berbagai desain rumah minimalis lainnya. Plafon ini memiliki beragam pilihan list yang dapat dipadukan dengan motif-motif lainnya. Material plafon juga cocok dipasang pada rumah yang penutup atapnya plat beton karena dijamin tidak bocor. Proses pengerjaan plafon ini tergolong mudah dan cepat ditambah lagi sambungan plafon dapat dengan mudah ditemui sehingga lebih sempurna. Ukuran gypsum yang dijual di pasaran berkisar 122 cm x 244 cm. 4. Plafon GRC. Penggunaan plafon jenis Gilsiber Converged Cement Board GRC kini mulai marak digunakan karena harganya yang bersahabat lebih murah dari triplex. Memiliki karakteristik yang hampir sama dengan Eternit, hanya sedikit lebih besar dengan ukuran 122 cm x 244 cm dengan ketebalan sekitar 4 mm. Rangka plafon yang digunakan dapat berupa kaso 4/6 atau 5/7 atau dengan menggunakan besi kotak hello sebagai alternatif. Ukuran besi hello yang dipakai 4x4 cm. Pemasangan rangka plafon menggunakan kaso dengan cara dipaku, sedangkan pada rangka besi hello dengan cara disakrup. 5. Plafon metal. Sesuai dengan namanya, plafon tersusun dari lempengan metal tipis yang diembus kemudian difinish menggunakan cat minyak. Anda dapat menciptakan motif sesuai selera. Yang paling umum dan tren sekarang ini adalah motif klasik. Ketahanan plafon ini cukup lama, anti air dan rayap, kendati begitu harga pasaran cukup tinggi. Plafon PVC Plywood Cylinder umumnya lebih dikenal sebagai bahan dasar pembuatan pipa air. PVC memiliki bobot sangat ringan sehingga dapat difungsikan sebagai bahan plafon. Keunggulannya tahan terhadap air dan api, juga anti rayap. Pemasangan pun tergolong mudah, cepat, dan praktis. Hanya saja harga relatif tinggi. Kelemahan lainnya adalah tidak fleksibel karena tidak bisa dicat layaknya triplex dan gypsum. 7. Plafon akustik. Jenis plafon ini sangat sesuai dengan Anda yang menyukai kenyamanan dan ketenangan karena mampu meredam suara sekitar tak heran bila plafon ini bisa dipasang pada ruangan-ruangan seperti auditorium, ruang rapat, ruang pertunjukan, dan sebagainya. Ukuran lebar plafon ini berkisar dari 60 x 60 cm dan 60 x 120 cm. Bobotnya relatif ringan namun mahal dan tidak tahan air. B. Bahan rangka. Rangka plafon umumnya ada dua dilihat berdasarkan jenis rangkanya, yaitu rangka kayu serta rangka baja ringan. Penggunaan rangka kayu memiliki kelemahan seperti bahan kayu yang baik semakin susah didapat, tidak tahan rayap, serta kayu harus diserut dengan rata. Hal tersebut membuat penggunaan kayu sudah sangat berkurang, sementara penggunaan baja ringan bersifat tahan rayap, ringan, dan juga menghasilkan pekerjaan yang lebih mudah, cepat, lebih rapi, dan hasilnya lebih halus.
Menyambungkan plafon dengan rangka data dilakukan dengan cara perekatan atau pemakuan dengan secereo. Tidak semua plafon dapat diterapkan pada rangka kayu. Contohnya plafon gypsum, triplex, dan kerse dapat dipasang dengan rangka kayu untuk rangka baja ringan. Dapat digunakan dengan banyak jenis plafon. 3. Aksesoris. Plafon membutuhkan paku tembak, skrup, dan paku beton digunakan untuk memasang dengan rangkanya. Cara pemasangannya yaitu dengan cara dipaku jika menggunakan kayu, dengan menggunakan skrup apabila menggunakan baja ringan. Sebagai rangkanya, paku dan skrup yang digunakan juga disesuaikan dengan jenis plafon yang digunakan. Cukup sekian hasil tugas dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.